Raffi, mahasiswa koas yang baru 3 minggu bertugas, mendapat shift yang tidak pernah ia minta. Shift malam di gedung rawat darurat 3, gedung yang jarang dipakai, kecuali jika IGD utama penuh. Semuanya aneh. Sejak briefing sore, perawat senior berkata padanya, kalau ada panggilan dari lantai 2, abaikan saja, itu bukan untuk kita. Nada bicaranya datar, wajahnya pucat, seperti orang kurang tidur. Raffi sempat menanyakan alasan, tapi perawat lain menepuk bahunya dan berbisik, pokoknya jangan naik ke atas, titik. Dan ketika Raffi melihat daftar tugasnya, ia seperti salah baca. Raffi, penanggung jawab lantai 2 sementara, dibubuhkan tulisan tangan hanya jika alarm berbunyi. Padahal tidak seharusnya ada pasien di lantai 2 malam ini. Gedung itu bahkan sebagian lampunya mati, nyaris seperti kosong. Namun sejak masuk, Raffi merasakan suhu yang tidak normal. Dingin, tapi bukan dingin AC. Lebih seperti ruangan yang sudah lama tidak ditinggali. Pukul 00,37, IGD utama sedang tenang. Raffi sedang menyiapkan laporan ketika ketukan pelan terdengar dari arah tangga menuju lantai 2. Pelan, ritmis, seperti seseorang mengetuk kayu dengan kuku. Ia berhenti menulis. Ketukan kedua muncul lebih cepat. Lalu terdengar suara seperti roda kursi dorong yang berdecit di lantai atas. Padahal lantai 2 sudah dikosongkan sejak pandemi. Perawat jaga tiba-tiba menoleh ke Raffi. Sudah mulai ya, katanya pelan, seolah pasrah. Apa maksud Mbak? Tanya Raffi. Perawat itu tidak menjawab, hanya berkata, kalau kamu benar-benar dengar kursi dorong berjalan sendiri, jangan naik. Itu pemicu pertamanya. Raffi merinding. Malam itu ketukan terdengar 4 kali. Ketukan terakhir diiringi suara pintu tertutup sendiri. Dan setiap kali suara muncul, lampu lorong IGD meredup beberapa detik. Seakan gedung itu menghembuskan napas. Pukul 01,56, sirena kecil di meja perawat berbunyi. Lampu alarm menyala merah, menunjuk satu ruangan, kamar 202, lantai kedua. Perawat senior langsung berdiri, wajahnya panik. Matikan alarmnya, teriaknya. Perawat lain buru-buru mematikan sistemnya. Tapi Raffi memperhatikan satu hal ganjil. Sistem alarm meminta tanda tangan petugas penanggung lantai 2. Raffi, padahal ia belum pernah menyentuh sistem itu. Lalu, lebih mengerikan lagi, layar monitor menampilkan satu pasien terdaftar di kamar ke-202. Nama, usia, status, butuh bantuan perawat. Tidak ada identitas, tidak ada catatan. Raffi merasa bulu kuduknya berdiri. Perawat senior menghampirinya dan berkata dengan suara nyaris bergetar, kalau kamu naik, kamu tidak akan turun sebagai diri kamu sendiri. Raffi ingin bilang bahwa alarm itu pasti error. Namun tiba-tiba monitor menampilkan pesan baru. Seperti ada seseorang
yang mengetik dari ruangan lain. Di lantai 1, ramai. Di lantai 2, sepi. Siapa yang menyelamatkan saya? Lalu monitor padam. Raffi mendadak merasa seolah ruangan berputar. Pukul 02.45. Telepon meja perawat berdering. Suara berdesing. Lalu terdengar napas seseorang. Berat. Tersengal. Hello. JD, ujar perawat. Tidak ada jawaban. Hanya suara kursi dorong yang bergerak. Sangat lambat. Ini dari lantai 2 ya. Fasilitas darurat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik. Perawat, jaga Raffi, kemari. Telepon langsung mati. Perawat yang mengangkatnya menjatuhkan gagang telepon dan memegang mulutnya. Suara itu, suara yang sama sejak 6 bulan lalu. Raffi tidak mengerti. Ia juga tidak mengerti mengapa namanya disebut oleh suara itu. Ia bahkan tidak pernah bertugas di gedung ini sebelumnya. Pukul 03.22. Lampu seluruh gedung berkedip, monitor vital berbunyi bersamaan. Telepon berdering tanpa henti. Dan dari tangga menuju lantai 2, Raffi melihat sesuatu. Kursi dorong tua berkarat, turun sendiri, pelan, sangat pelan. Seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Roda depan bergetar, menghasilkan suara. Perawat-perawat menutup wajah mereka, tidak berani melihat. Kursi itu berhenti tepat di depan Raffi, seolah menunggu, seolah memanggil. Raffi mundur 1 langkah. Kursi itu berputar ke arah tangga, lalu bergeser sedikit, seperti memberi ruang agar Raffi mengikutinya ke atas. Dari lantai 2 terdengar suara perempuan tertawa lirih. Suaranya jauh, sangat jauh, tapi sangat jelas. Akhirnya kamu datang, perawat baru. Raffi tertegun, napasnya tercekat. Perawat senior berteriak, "Raf, tega. Jangan naik. Sekali kamu lewati anak tangga pertama, kamu jadi bagian dari gedung itu." Kursi dorong berhenti. Lorong menjadi sunyi. Jantung Raffi berdetak cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa gedung itu sedang melihatnya, menunggunya, mengundangnya. Pukul 03.59. Tiba-tiba semua lampu kembali normal. Monitor berhenti berbunyi. Telepon berhenti berdering. Kursi dorong yang tadi bergerak sendiri kini diam, seperti benda mati biasa. Perawat-perawat saling pandang. Ada yang menangis lega. Perawat senior berkata, gedung rawat darurat 3 hanya akan memilih 1 orang setiap malam. Jika kamu tidak menyentuh tangga, kamu selamat. Raffi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memandang kursi dorong itu dengan perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Seolah pada detik itu ia terhindar dari sesuatu yang sangat buruk. Ketika shift berakhir, Raffi melihat catatan tugasnya lagi. Tulisan tangannya sendiri yang semula 1 baris, kini berubah. Penanggung jawab lantai 2, Raffi. Status dipilih. Belum menjawab panggilan. Catatan itu ditandatangani dengan tinta yang bukan milik rumah sakit. Tinta yang warnanya terlalu gelap
terlalu tua. Raffi menelan ludah. Ia tahu satu hal, malam berikutnya gedung itu pasti akan memanggilnya lagi. Dan panggilan kedua, jarang ada yang berhasil mengabaikannya. Sehari setelah kejadian itu, Raffi merasa kepalanya berat, seperti habis bermimpi terlalu panjang. Namun, ia tidak bermimpi. Semua yang terjadi benar, dan seluruh perawat di IGD mengetahuinya. Menjelang maghrib, Raffi sudah berniat mengajukan izin cuti mendadak. Namun entah kenapa teleponnya tiba-tiba mati meski baterai penuh. Ketika ia membuka tasnya untuk mengambil charger, ada sesuatu yang tidak pernah ia masukkan ke tas. Sebuah kartu nama tua berwarna coklat kusam. Di tengahnya tertulis tinta hitam, "Gedung Rawat Darurat 3 menunggu tugas Anda." Raffi membuang kartu itu ke lantai, tapi kertas itu melengkung, lalu menempel kembali ke dalam tasnya. Seperti ditarik magnet, dadanya sesak. Ia sadar gedung itu memanggilnya, mau iya atau tidak. Dan menjelang malam, rasa dingin yang aneh mulai mengikuti langkahnya. Sejak ia memasuki halaman rumah sakit, shift malam dimulai. Berbeda dari kemarin, IGD malam itu tidak ada pasien. Sepi, sunyi, mencekam. Perawat senior mendekatinya. Wajahnya pucat. "Maaf, Raffi, malam ini kami tidak bisa membantumu. Kalau gedung itu memanggil lagi, kamu harus hadapi sendiri." "Kenapa saya?" Raffi berbisik. Wanita itu menatap kosong ke arah tangga. Karena gedung itu pernah kehilangan satu perawat dan ia selalu mencari pengganti. Raffi ingin menolak, ingin kabur, tetapi kakinya seperti menempel di lantai. Jantungnya berdegup semakin keras ketika ia mendengar bunyi pertama malam itu. Kali ini bukan dari lantai 2. Ketukan itu datang dari balik pintu IGD yang gelap. Pukul 00,41, lampu lorong meredup seperti sebelumnya. Tapi kali ini ada perubahan. Dari tangga lantai 2 terdengar suara berat, seperti puluhan roda bergerak bersamaan. Raffi menegakkan badan. Dari kegelapan, bukan satu, tetapi 3 kursi dorong muncul perlahan. Mereka turun satu persatu. Roda berdecit seperti jeritan kecil. Kursi pertama berhenti di depan tangga. Kursi kedua berhenti di samping Raffi. Kursi ketiga berhenti tepat di hadapan pintu IGD. Lorong terasa sangat dingin, bukan dingin manusia. Perawat-perawat merapikan dokumen mereka, tetapi tangan mereka gemetar. Kursi di samping Raffi bergerak sedikit, seolah menyentuh kakinya. Dari arah lantai 2 terdengar suara perempuan berbisik, "Perawat baruku, tugas kedua belum kau jawab." Raffi merasa lututnya lemas. Pukul 01,13, layar monitor kembali menyala sendiri. Namun kali ini alarm tidak berbunyi pelan. Ia meraung seperti sirena kebakaran. Monitor menampilkan tulisan kamar 202, status perawat dibutuhkan, wajib dijawab oleh Raffi. Lalu perlahan, sangat perlahan,
sebuah pesan muncul di layar. Seperti seseorang mengetik huruf demi huruf dari tempat yang sangat jauh. Jika kamu tidak naik malam ini, aku yang akan turun. Lampu IGD padam dan dalam gelap terdengar suara langkah seseorang menuruni tangga. Bukan langkah kursi dorong, bukan langkah perawat, langkah manusia. Satu persatu, berat, lembat, tidak terburu-buru. Perawat senior berbisik, menggenggam tangan Raffi. Kalau dia yang turun, kita semua habis. Raffi, kau harus hajar aturan gedung itu. Raffi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, dia sadar gedung itu memberi pilihan, naik dan melawan atau membiarkan sesuatu turun. Ia memilih naik. Raffi melangkah menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga yang ia pijak membuat udara semakin dingin. Namun anehnya, perasaan takut yang ia rasakan berubah menjadi sesuatu lain. Tekad. Ketika ia tiba di lantai 2, lorong gelap itu terlihat berbeda dari yang ia lihat di siang hari. Lampu-lampunya berayun pelan. Meski tidak ada angin, pintu-pintu kamar bergetar pelan dan kamar 202 pintunya terbuka sedikit, seperti mengundang. Raffi merapatkan napas, lalu mendorong pintu itu. Kamar 202 kosong. Tidak ada pasien, tidak ada ranjang, tidak ada alat medis. Hanya ruangan kosong yang dinginnya menembus kulit. Namun di tengah lantai, Raffi melihat satu hal. Sebuah name tag perawat berdebu. Nama yang tertera, Mira, perawat rawat darurat 3, perawat yang hilang 6 bulan lalu. Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari belakangnya. Kau datang. Akhirnya Raffi menoleh cepat. Ada siluet seseorang berdiri di pintu. Baju putih, rambut kusut, tidak menyentuh lantai. Namun yang membuat Raffi merinding bukan penampakan itu, melainkan ekspresinya. Perempuan itu tersenyum lega, bukan menyeramkan. Kakemu, Mira. Raffi berbisik. Sosok itu mendekat perlahan. Aku tidak bisa pergi, bukan karena mati, tapi karena gedung ini menahan aku. Gedung ini hidup dari ketakutan. Raffi mundur 1 langkah. Mira melanjutkan. Setiap malam, gedung ini memilih 1 orang. Jika mereka takut, gedung ini semakin kuat. Jika mereka naik, gedung ini berusaha menyesatkan. Tapi jika mereka melawan, gedung ini melemah. Raffi terdiam. Mira menunjuk pintu. Keluarlah. Hadapi ketakutanmu. Jangan lari. Dan gedung ini tidak bisa menyentuhmu. Saat Raffi melangkah keluar kamar 202, lorong berubah bentuk. Panjangnya semakin jauh. Lampunya meredup 1 persatu dari ujung lorong. Kursi dorong melaju cepat menuju dirinya. Raffi memejamkan mata, lalu membuka kedua tangan. Kursi itu berhenti tepat 1 inci dari tubuhnya, tidak bisa menyentuhnya. Lalu dari tangga terdengar suara teriakan nyaring.
kembali ke sini." Suara itu menggema sepanjang lorong. Namun Raffi tidak bergerak. Sebaliknya, ia berkata dengan suara gemetar, "Shift saya berakhir jam 7 pagi dan saya tidak menerima tugas dari sesuatu yang bukan manusia." Lorong tiba-tiba retak seperti kaca. Lampu pecah dalam cahaya putih. Udara berputar seperti gedung itu menjerit. Dan dalam sekejap semua kembali normal. Lantai 2 kembali seperti ruangan kosong yang tak terurus. Kursi dorong tidak ada. Lampu tidak berkedip. Mira berdiri di ujung lorong, tersenyum tenang. "Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi." Sosoknya perlahan memudar seperti asap. Pukul 06,58. Raffi turun ke lantai 1 dengan tubuh lemas tetapi sadar sepenuhnya. Perawat-perawat menatapnya dengan mata melebar. Perawat senior mendekat. Kamu kembali sebagai diri kamu sendiri. Tidak ada yang mengikuti?" Raffi menggeleng sambil tersenyum lega. "Tidak, dan gedung itu tidak akan memanggil saya lagi." Telepon IGD diam, monitor tidak berkedip, tangga lantai 2 sunyi seperti seharusnya. Ketika Raffi hendak keluar rumah sakit, ia melihat catatan tugasnya di papan. Penanggung jawab lantai 2, Raffi, status selesai, tidak lagi ditugaskan. Di pojok kertas itu ada tulisan tinta samar, "Terima kasih, Mira." Raffi menatap sunrise di luar gedung. Untuk pertama kalinya setelah 2 malam panjang, ia merasa bisa bernapas lega lagi. Dan sejak hari itu, gedung rawat darurat 3 tidak pernah lagi memanggil nama seorang perawat pun.